Waktu terbaik untuk bersetubuh. Waktu terbaik untuk bersetubuh adalah malam hari. Sebaiknya bersetubuh dilakukan pada malam hari. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, langsungkanlah hubungan badan pada malam hari, dan langsungkanlah jamuan makan pesta pernikahan pada waktu dua matahari naik sepenggalah. Adapun bulan terbaik untuk melakukan pernikahan adalah semua bulan dalam setahun, walaupun bulan Syawal adalah bulan yang lebih dianjurkan untuk menjadi waktu pernikahan. Hal ini sama sekali berbeda dengan pendapat yang diyakini. Sementara orang dungu yang menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan pada bulan Syawal dan Muharram adalah makruh. Suatu kali Ejah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah menikahi diriku pada bulan Syawal, dan pada bulan Syawal pula, aku pertama kali disetubuhi beliau. Apakah ada istri Rasulullah yang lebih dekat dan lebih membahagiakan bagi beliau selain diriku? Dikabarkan, Rasulullah juga senang melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan. Waktu yang tidak tepat untuk bersetubuh sebaiknya hubungan badan tidak dilakukan pada 8 hari berikut ini. 1. Hari Rabu yang jatuh pada minggu terakhir. Sebuah hadis menyatakan, hari Rabu terakhir dalam suatu bulan adalah hari buruk. Hadis ini tercantum dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. 2. Hari ketiga dalam setiap bulan. 3. Hari kelima dalam setiap bulan. 4. Hari ke-13 dalam setiap bulan. 5. Hari ke-16 dalam setiap bulan. 6. Hari ke-21 dalam setiap bulan. 7. Hari ke-24 dalam setiap bulan. 8. Hari ke-25 dalam setiap bulan. 8 hari di atas sebaiknya dihindari oleh setiap orang yang ingin melakukan sebuah hal penting seperti pernikahan, perjalanan, penggalian sumur, penanaman pohon, dan sebagainya. Anjuran ini berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Di samping 8 hari di atas, masih ada 2 hari lain yang patut dihindari ketika kita ingin melakukan sesuatu yang penting, yaitu hari Sabtu dan Selasa. Berkenaan dengan buruknya hari Sabtu, Rasulullah pernah ditanya tentang hari ini, dan beliau menjawab dengan bersabda, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu muslihat, karena memang pada hari Sabtulah, orang-orang Quraisy dulu berkumpul di Dar an-Nadwah untuk membicarakan cara menghabisi Rasulullah. Adapun berkenaan dengan buruknya hari Selasa, Rasulullah pernah ditanya tentangnya, dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari pertumpahan darah. Karena pada hari itulah Ilawa mengalami haid, putra Adam membunuh saudaranya sendiri, dan juga menjadi hari terbunuhnya Jirjis, Sakaria, dan putranya Yahya. Pada hari itulah, para tukang sihir Firaun yang bertobat dihukum mati. Laksiyah binti Mazahim, permaisuri Firaun dibunuh, dan sapi Bani Israel disembelih. Atas dasar inilah Rasulullah juga melarang keras siapa saja untuk berbekam pada hari Sabtu. Rasulullah juga pernah bersabda, di dalamnya hari Sabtu terdapat satu saat ketika darah tidak boleh ditumpahkan. Pada hari Sabtulah iblis turun ke bumi, neraka jahanam diciptakan. Allah memberi kuasa kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia. Pada hari Sabtulah Nabi Ayub ditimpa cobaan, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat berkenaan dengan buruknya hari Rabu. Rasulullah pernah ditanya tentang hari ini, dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari sial, ketika Firaun dan para pengikutnya ditenggelamkan, serta hari ketika kaum Ad dan Samud, kaumnya Nabi Syalih, dihancurkan. Tetapi hari Rabu yang jatuh pada akhir bulan, jauh lebih sial daripada hari Rabu lainnya. Bahkan dikatakan, Rabu adalah hari yang buruk untuk memberi atau menerima bertransaksi. Disebutkan pula dalam sebuah atsar mengenai larangan memotong kuku pada hari Rabu karena perbuatan seperti itu dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit kusta. Konon, beberapa ulama yang meragukan hal ini telah tertimpa musibah disebabkan keraguan mereka. Dalam kitab An-Nasihah dikatakan, pada hari-hari di atas kita tidak dianjurkan untuk memotong kuku, juga perbualan peneling lain semisal pembekaman, perjalanan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menghindari malapetaka yang dapat menimpa siapapun yang berani melanggar aturan tersebut. Tetapi,
Ibnu Yunus dengan mengutip pernyataan Imam Malik, menyalakan bahwa membalurkan minyak ke bagian tubuh untuk pengobatan atau pembekaman boleh dilakukan pada hari Sabtu dan Rabu karena sesungguhnya semua hari adalah milik Allah. Dan demikian pula halnya dengan memulai perjalanan maupun pernikahan juga boleh dilakukan pada kedua hari tersebut. Imam Malik menyatakan, ia menganggap bahwa merupakan masalah besar jika memang benar ada hari-hari tertentu yang perlu dihindari ketika seseorang ingin melakukan sesuatu. Imam Malik memang menyangkal semua hadis yang membicarakan hal ini. Ketika Imam Malik ditanya mengenai masalah perlunya menghindari beberapa perbuatan tertentu, seperti mencukur rambut, memotong kuku, mencuci pakaian, dan lain-lain pada hari Sabtu dan Rabu, beliau berkata, janganlah kau memusuhi hari-hari. Karena jika kau melakukan itu, maka hari-hari akan memusuhimu. Maksud dari ucapan Imam Malik itu adalah, kita tidak boleh mempercayai bahwa hari-hari tertentu dapat memberikan pengaruh pada diri kita dalam bentuk malapetaka tertentu. Karena sebenarnya malapetaka yang menimpa kita terjadi disebabkan oleh kehendak Allah. Berkenaan dengan pernyataan Imam Malik ini, W.Y. Khalil pernah menyatakan dalam kitab Jami yang ditulisnya, janganlah kau menghindari perbuatan tertentu untuk dilakukan pada hari tertentu. Lakukanlah apapun sekehendakmu dalam semua harimu, karena semua hari milik Allah. Dan ia tidak dapat menimpakan bahaya padamu ataupun memberimu manfaat. Imam Munawi berkata, alhasil, ketika hari Rabu dihindari disebabkan karena takut terjadinya malapetaka dan menganggap benar keyakinan para ahli nujum, maka itu merupakan hal yang benar-benar haram hukumnya, karena semua hari milik Allah yang tidak akan dapat dengan sendirinya mendatangkan malapetaka ataupun memberi manfaat tertentu, tanpa memedulikan semua perkara ini bahwa ada hari-hari sial, sebenarnya tidak akan terjadi bahaya apa-apa atau sesuatu yang memang benar-benar perlu dihindari. Atau, dengan kata lain, kalaupun kemudian terbukti bahwa kandungan dari beberapa hadis dhaif yang membicarakan masalah ini ternyata diamalkan oleh Munawi, sebenarnya ia telah mempertemukan dua pendapat yang berbeda. Dalam kitab An-Nasihah, Munawi juga menyatakan ada beberapa ulama yang mengisahkan salah seorang di antara mereka yang berbekam pada hari Rabu, dalam riwayat lain dikatakan hari Sabtu, sambil menafikan sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa berbekam pada hari Rabu, di dalam riwayat lain dikatakan hari Sabtu, lalu ia terkena penyakit kusta. Maka ia tidak patut mencela orang lain, melainkan dirinya sendiri, karena menganggap bahwa hadis ini tidak sahih. Tetapi ternyata kemudian ulama itu menderita kusta. Ulama itu lalu bermimpi berjumpa Rasulullah, dan ia pun langsung mengadukan ihwal penyakitnya itu. Rasulullah lalu berkata, bukankah telah sampai kepadamu sebuah hadis? Si ulama menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya hadis itu tidaklah sahih. Rasulullah lalu berkata lagi, tidakkah cukup bagimu kalimat yang berbunyi? Rasulullah bersabda. Maka si ulama itu pun berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah. Maka Rasul kemudian mendoakan ulama itu sehingga ketika ia terjaga dari tidurnya, ia telah melihat bahwa penyakit kusta yang dideritanya telah sembuh. Dalam syarah Kilab Ar-Risalah ditemukan keterangan tambahan yang berbunyi, sepatutnya memang hal seperti itu dilakukan tanpa memandang tingkat kesahihan suatu hadis. Dan kecuali pada hadis-hadis tentang hukum dan lainnya. Akan tetapi, jika dalam keadaan darurat, pantangan hari-hari tersebut tidak perlu dipedulikan keberadaannya, hari yang tepat untuk bersetubuh, penulis menjelaskan, melakukan hubungan badan di awal bulan lebih utama dibandingkan di akhir bulan, karena dengan melakukannya di awal bulan, diharapkan akan lahir anak yang cerdas disebabkan pertumbuhannya yang berjalan seiring bertambahnya bulan. Hal ini serupa dengan tanaman yang ditanam di awal bulan, yang pasti akan menghasilkan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang ditanam di akhir bulan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Al-Qazwaini, persetubuhan juga dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Syawal, sebagaimana yang dinyatakan sebuah hadis riwayat Aisyah yang telah disebutkan pada bagian terdahulu.
Kata gurah yang dihubungkan dengan kata syar bulan berarti permulaan. Bentuk jamak dari kata gurah adalah gurar. Jadi, jika ditemukan kata gurar, maka ia berarti 3 malam pertama dalam suatu bulan. Demikianlah keterangan yang tertulis di dalam kitab Al-Misbah. Dikatakan pula, hubungan badan yang dilakukan pada hari Ahad lebih utama. Dibandingkan dengan hari-hari lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya Allah memulai penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad. Ketika Rasulullah ditanya tentang hari Ahad, beliau kemudian menjawab, hari Ahad adalah hari menanam dan membangun karena Allah dahulu menciptakan dan membangun dunia pada hari Ahad. Akan tetapi, pendapat yang lebih banyak dipegang oleh kebanyakan ulama karena dianggap lebih sahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa Allah dahulu menciptakan alam semesta pada hari Sabtu. Bahkan Suhaili mengatakan di dalam kitab Ar-Raud Al-Anf bahwa satu-satunya orang yang menyatakan tahu bahwa alam semesta diciptakan pada hari Ahad adalah Ibnu Jarir. Selain hari Ahad, hari yang dianggap baik untuk melakukan hubungan badan adalah Jumat. Ketika Rasulullah ditanya ibwal hari Jumat, beliau menjawab bahwa hari Jumat adalah hari pernikahan dan peminangan. Pada hari Jumalah dulu Adam menikahi Hawa, Yusuf menikahi Zulaiha, Musa menikahi putri Syuaib, dan Sulaiman menikahi Bilqis. Dan dalam hadis-hadis sahih dikatakan, Rasulullah juga menikahi Khadijah dan Aisyah pada hari Jumat, hari-hari lain yang tidak tepat untuk bersetubuh. Setelah diriwayatkan oleh Alqamah Ibnu Syiwan dari Ahmad Ibnu Yahya, sebuah hadis marfu yang berbunyi, berhati-hatilah kalian terhadap 12 hari yang ada dalam setahun, karena 12 hari itu dapat melenyapkan harta dan dapat mengoyak tabir. Beberapa orang sahabat bertanya, hari apa sajakah ke-12 hari itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tanggal 12 Muharram, 10 Syafar, 4 Rabiul Awal Mulud, 18 Rabiul Tsani Bagda Mulud, 18 Jumadil Awal, 18 Jumadil Akhir, 12 Rajab, 26 Syaban, 24 Ramadan, 28 Zulqa'dah Sela, dan 8 Zulhijjah. Di sebuah hadis marfu lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Abbas berbunyi, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu muslihat. Hari Ahad adalah hari menanam dan membangun. Hari Senin adalah hari perjalanan dan hari untuk mencari rezeki. Hari Selasa adalah hari peperangan dan ketakutan. Hari Rabu adalah hari untuk mengambil dari memberi. Hari Kamis adalah hari untuk mencari kebutuhan hidup dan menghadap penguasa. Dan hari Jumat adalah hari untuk meminang dan menikah. Berkenaan dengan hadis di atas, terdapat sebuah syair yang dinisbatkan kepada Imam Ali ibnu Abi Thalib sebagai berikut. Sungguh, sebaik-baik hari adalah Sabtu untuk berburu jika kau mau tanpa rugu, Ahad paling tepat untuk membangun, karena pada hari itu Allah pertama kali mencipta semesta. Senin, jika kau bepergian pada saat itu, kau akan kembali dengan keberhasilan dan harta. Jika ingin berbekam, pada hari Selasa lakukanlah. Sebab di hari itu, darah dulu pernah tercurah. Sungguh, jika orang ingin minum obat agar sembuh, Rabu adalah hari paling baik yang tiada terpari. Pada hari Kamis, segala kebutuhan patut dicari, sebab Allah akan menggenapkan segala impian. Jumat adalah hari pernikahan dan pesta perkawinan, ketika kenikmatan kaum lelaki bersua perempuan.